berapa karbon yang harus kita tambahkan, berapa unsur N yang harus bisa kita pecah, sehingga saya tanya apa itu bioflok, ya, berarti bioflok, ya, dari dua kata tadi, bio dan flok, ya, seperti Bu Yala kata Pak Frans dan Bu Nofri ya panggilannya. Oke. Bio berasal dari kata bahasa Yunani ya, bios kehidupan dan flok itu gumpalan. Sehingga sistem bioflok ini dimaknai dari dua kata yang berbeda tadi, itu adalah gumpalan tadi, agregat mikro tadi. Kalau nanti Bapak Ibu amati di bawah mikroskop, nanti Bapak Ibu ada melakukan pengamatan jenis bioflok apa saja yang tumbuh di setiap kelompok nanti, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa mengidentifikasikan jenis mikroorganisme apa saja yang tumbuh di setiap kolam di kelompok Bapak Ibu tadi. Nanti kita punya mikroskop yang bisa difoto, ada fotonya, walaupun kameranya sudah agak-agak jadul, tetapi masih mendingan deh, ada kameranya, jadi bisa difoto, ya, bisa difoto. Nanti Bapak Ibu bisa lihat apakah jenisnya bakteri, jenisnya plankton, fitoplankton, zooplankton, protozoa, ragi, dan segala macamnya. Nah nanti kalau semakin banyak jumlah mikroorganisme tersebut di dalam wadah budidaya, dia akan membentuk gumpalan, membentuk flok tadi. Nah sehingga kumpulan dari berbagai macam mikroorganisme tadi di dalam wadah budidaya ikan tadi disebut dengan bioflok. Kalau kita bicara budidaya pakan alami, mungkin Bapak Ibu sudah dapat materi perkuliahan tentang pakan alami. Kalau kita menumbuhkan pakan alami, kan pakan alami itu akan dikonsumsi oleh ikan. Sehingga kalau ada pakan alami di dalam wadah budidaya, otomatis pakan buatan itu tidak akan sebanyak yang kita berikan jika tidak ada pakan alami di dalam wadah budidaya itu. Nah, sehingga dengan teknologi bioflok ini, tadi efisiensi daripada pakan tadi menjadi kurang dari 1, 0,8 sampai dengan 1. Nah, karena ada tumbuhnya mikroorganisme ini di dalam wadah budidaya ikan. Nah, oleh karena itu kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berpikir. Kita orang aquaculture, dibilang katanya kita penyumbang polusi air. Kan nggak mau kita. Bagaimana? Secara filosofi, kalau kita bicara, kita punya akal. Kita diberikan akal oleh Tuhan untuk bagaimana kita berpikir. Bagaimana kita mengambil solusi dari statement beberapa orang yang mengatakan, aku tuh penyumbang polusi air. Bagaimana caranya kita menumbuhkan bakteri, tetapi bakteri jangan bakteri yang tidak menguntungkan. Harus bakteri yang menguntungkan. Bakteri yang menguntungkan kita kultur di dalam wadah budidaya tadi yang bernilai positif, yang memberikan nilai manfaat bagi ikan yang kita budidayakan dan sebagai sumber makanan sehingga mengurangi kita manusia untuk memberikan pakan buatan. Karena harga pakan buatan sangat mahal. Mahal kalau kita hitungannya. Kalau Bapak dan Ibu nanti ke Jangari, paling gampang lah. Lihat perputaran uang di Jangari memang cukup banyak. Tapi yang untung ya pabrik pakan. Karena kasarnya harga jual ikan dengan harga pakan 7.500 dengan 12.500 itu masih sama. Sehingga yang untung kan pabrik pakan. Kita petani paling untungnya cost-nya dalam biaya proses produksinya hanya sedikit. Sehingga memang banyak beberapa petani ikan yang mencoba mencari pakan alternatif untuk ikan-ikan yang dibudidayakan. Nah, dengan bioflok ini kita melihara bakteri yang menguntungkan. Kualitas air di dalam kolam ikan itu jangan jelek lah ya. Karena ikan makhluk hidup. Makhluk hidup hidupnya di air. Sama aja dengan manusia lah. Kalau kita hidup di lingkungan yang penuh dengan bakteri, sehat nggak? Karena dimanapun bakteri itu ada. Nah kita berpikir, apa nih bakteri yang bisa kita kultur barengan dengan ikan yang kita budidayakan, tetapi menguntungkan sebagai pakan alami. Kita pengen seperti itu kan?
Nah, itu yang kita harus lakukan. Bagaimana kita melakukan itu? Nah, ini yang ingin saya bawa Bapak Ibu berpikir. Kenapa teknologi bioflok itu diimplementasikan? Prinsip berpikirnya Bapak Ibu ini harus paham. Bapak tahu? Bapak pernah belajar metabolisme energi kan? Dalam ilmu nutrisi, bahwa ini berlaku untuk semua makhluk hidup. Bapak pernah melakukan analisa proksimat? Tahu analisa proksimat Bapak Ibu? Iya, kadar protein, kadar karbohidrat, kadar lemak, kadar air, kadar abu. Kita melakukan analisa proksimat. Ini analog dengan kita memahami prinsip dengan teknologi bioflok ini. Makanan yang kita makan, yang ikan makan, itu tidak akan serta-merta Bapak Ibu makan 100, akan jadi daging 100 semua. Tidak akan mungkin. Nah, Bapak masih ingat, semua makhluk hidup itu butuh komposisi CHN. Karbon, hidrogen, dan nitrogen. Bapak yang ngajar kualitas air, siapa yang ngajar kualitas air tadi? Ini harus tahu prinsip amonifikasi, nitrifikasi, denitrifikasi. Iya, kita ngasih makan ke ikan. Anggap 100% intake makanan yang masuk ke dalam tubuh ikan, kita masuk ke dalam perairan. Apakah 100% tadi dikonsumsi oleh ikan semua? Tidak. Berdasarkan ilmu nutrisi, hanya 25% protein, nitrogen itu ada nitrogen organik, ada nitrogen anorganik. Kalau kita bicara nitrogen organik, kita bicara tentang protein. Masih ingat dalam mengukur kadar protein, kita mengukur kadar N-nya. Kenapa kita kasih konversi 6,25 atau 16% dalam melakukan analisa proksimat? Sehingga prinsip itu yang kadang dicurangi oleh pabrik pakan. Mereka nambah unsur N dengan urea, dengan kotoran, dengan segala macam, sehingga kadar N-nya supaya tinggi. Berarti kadar proteinnya tinggi, padahal bohong. Ada beberapa yang curang seperti itu. Nah, tetapi prinsip ilmu ini dipakai di kita dalam teknologi bioflok. 100% makanan, intake kita masih makanan. 25% itu hanya masuk ke dalam tubuh ikan. Sisanya kan sama seperti manusia. Dikeluarkan melalui feses dalam bentuk fekal. Kalau kita manusia, dikeluarkan dalam bentuk feses juga, ada keringat. Keringat itu juga butuhkan energi. Kita buang yang ke kamar mandi, buang urin. Ikan juga buang urin juga. Sehingga dari 100% N tadi, kalau kita ngasih makan, tidak 100% masuk, nanti yang tidak dimakan itu kan sekitar 20%. Anggap digestible energinya dari 100, 20% kan terbuang. Bapak nggak coba ngasih makan ikan ke kolam. Apakah semua makanan yang Bapak kasih ke ikan termakan semua oleh ikan? Tidak. Bapak hati-hati pun kasarnya itu sudah secara ilmu nutrisi kita ambil 20% itu akan terbuang, uneaten, tidak dimakan oleh ikan. Pasti terbuang ke wadah budidaya. 80% yang masuk ke dalam tubuh ikan, 25% itu namanya retensi protein yang menjadi daging ikan. Sisanya itu urinari bisa menjadi 40%, fekalnya 15%. Ini dalam belanja metabolisme energi. Sehingga dengan prinsip ini, ingat, berarti ada N yang terbuang banyak Pak ya. Dari 100 yang terbuang itu 75%. 20% uneaten yang tidak dimakan, jelas pasti langsung mengotori wadah budidaya. Makanya orang FAO, World segala macam mengatakan aquaculture penyumbang polusi air. Karena prinsip ini sudah dipahami oleh mereka. Hampir 75% N itu dikeluarkan oleh hasil pakan yang kita kasih setiap hari. Nah, bagaimana kita manusia berpikir agar akumulasi N di dalam wadah budidaya ini terdegradasi, terurai,
menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita tambahkan agar N yang terbuang dari hasil kita ngasih makan ke ikan, kandungan nitrogen ya, paham Bapak Ibu ya? Jangan sampai Bapak tidak paham maksud saya dalam metabolisme energi, dalam pembelajaran energi, kalau saya bicara tentang nutrisi, nah itu seperti itu. 75% terbuang percuma. N-nya, retensinya hanya 25%. Kita sebagai manusia dikasih akal oleh Allah. Tuhan kita harus berpikir, apa solusi dari N yang terakumulasi di dalam wadah ini agar bisa dikonsumsi kembali oleh ikan, supaya bisa mengurangi N di dalam wadah budidaya yang jelas nitrogen anorganik dalam bentuk amoniak, nitrit, nitrat tadi akan menjadi racun bagi ikan kalau kadarnya terlalu banyak di dalam wadah budidaya. Nah, sehingga muncullah para peneliti melakukan suatu riset bagaimana mengkombinasikan unsur karbon dan unsur N di dalam teknologi bioflok agar keseimbangan rasio C dan N ini seimbang sehingga N tadi bisa terurai menjadi mikroorganisme lain. Berapa karbon yang harus kita tambahkan? Berapa unsur N yang harus bisa kita pecah sehingga bisa terdegradasi menjadi mikroorganisme yang bisa menjadi pakan tambahan ikan yang kita budidayakan. Nah, berdasarkan prinsip ini prinsip dasar dari teknologi bioflok, berarti adalah prinsip metabolisme energi, di mana ini standar secara internasional sama. Sehingga Bapak Ibu sebagai guru aquaculture, guru perikanan harus tahu pahamnya. Jadi jangan hanya, bioflok, enggak. Tapi prinsip dasarnya, kenapa para peneliti itu melakukan implementasi teknologi bioflok. Nah, tinggal kegagalan dalam teknologi bioflok ini banyak kendalanya tadi. Karena saya bilang tadi kan, bagaimana kombinasi unsur C dan unsur N tadi balance berdasarkan hasil riset bioflok yang baik itu bisa tumbuh dengan baik jika istilahnya rasio karbon dan nitrogen itu adalah 12,5 sampai 20. Itu yang terbaik untuk tumbuh biofloknya. Nah, berapa persen C yang harus kita tambahkan? Berapa unsur N yang harus kita tambahkan? Muncullah beberapa riset-riset, kalau Bapak Ibu baca jurnal-jurnal segala macam, lihat di googling, searching, lihat. Banyak penelitian S1 itu melakukan penelitian kadar rasio C dan N. Karena prinsip utama ilmu dalam bioteknologi, dalam bioflok ini adalah nutrisi pembelajaran nitrogen tadi.